Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Hijau, salam 5 jari. Kembali lagi bersama saya, Faiz Karismati. Kali ini kita berada di Gedung Manggala Wana Bakti, tepatnya ada di stand booth Balai PSKL wilayah Sumatera. Nah Sobat Hijau, kali ini kita ada di acara Festival Pesona Agroforestry. Penasaran kan Sobat Hijau? Ya. Hari ini kita kedatangan tamunya luar biasa. Kita datangkan dari Aceh dan dari Solok Rajo. Nah, penasaran kan apa saja sih yang mereka bawa ke sini? Oke, kita langsung aja. Di sini kita ditemani ada dua bapak hebat. Ada kelompok dari Sumatera Barat. Yang pertama ada Bapak Adi dari Solok yang bawa produknya kopi Solok Rajo. Dan yang kedua kita bisa ditemani juga dari Aceh. Ada Bapak Yan. Selamat siang Pak Yan. Nah, di sini kita bisa sharing-sharing ya Pak ya. Nanti kita bisa lihat. Kita langsung aja kita ketemu langsung di sini. Kita tanya-tanya langsung apa aja sih yang mereka bawa di sini. Oke, kita sekarang langsung aja ke Pak Adi. Siap. Pak, cerita-cerita dong ke kita Pak. Bapak itu dari mana datangnya? Terus apa sih yang dibawa dari sana? Jadi bisa dijelaskan kepada Sobat Hijau kali ini ya Pak ya. Yuk, monggo. Baik, terima kasih Kak. Salam Sobat Hijau. Jadi saya Kak dari Solok, Sumatera Barat. Jadi kami itu adalah dari HKM KUPS Kopi Solok Rajo. Jadi sama dengan nama KUPS-nya. Jadi yang kita produksi itu adalah biji kopi, ada biji kopi Arabica, dan saat ini juga ada Robustanya, kemudian ada kopi olahannya juga, itu yang sudah di roasting atau juga sudah ada yang digiling. Dan kalau di kebun, kami juga bikin kedai kopi di sana. Wah. Namanya Ekowisata Bukit Tabua. Jadi nanti kalau ada yang sekitar Sumatera Barat, Pekanbaru, bisa main camping dekat kita sambil melihat kebun kopi, bagaimana kopi itu diproses dan diseduh gitu. Wah, luar biasa sekali. Berarti bukan hanya menjual produk saja ya Pak ya. Berarti menjual jasa lingkungannya teman-teman. Ada ekowisatanya. Betul nggak Pak ya? Benar sekali. Nah, aku pengen tanya juga nih Pak. Kan kopi banyak nih Pak ya. Nah, ciri atau ciri khas khusus dari kopi Solok Rajo itu apa sih sebenarnya? Kalau ciri khas dari kopi Solok Rajo itu, kalau secara fisik, kopi kami itu mirip fisiknya seperti kopi-kopi yang lain di Sumatera Utara dan Jawa Barat. Nah, tapi kalau dari sisi cita rasanya, itu agak beda. Bedanya adalah kalau kopi yang dihasilkan dari kondisi tanah perhutanan sosial tempat kita, itu rata-rata asamnya itu mirip asamnya lemon atau orange. Kemudian bodinya itu agak tipis sampai medium. Nah, kadang seringkali dia sangat fruity seperti buah-buahan tropis atau jeruk-jerukan. Jadi itu karakter utamanya. Berarti itu yang menjadi ciri khasnya Pak ya? Ya, itu ciri khas. Itu adalah warna utama dari biji ya? kopi yang kami hasilkan. Tapi berarti produk ini dari petik merah semua apa ada yang dari hijau juga atau dari kulitnya? Kan suka ada tuh Pak Ya, produk-produk lainnya. produk kita ini sesuai dengan yang diajarkan oleh BPSKL pula untuk bagaimana pasca panen yang baik dan benar itu, kita benar-benar menerapkannya. Jadi untuk Arabica yang specialty itu petik merah, kesegarannya terjaga, sortasinya dari cherry sampai kemudian diproses dari jadi gabah sampai green bean, itu benar-benar sangat selektif sekali. Ya. Nah, tapi kemudian tidak hanya sampai dengan green bean, berkat ada dukungan BPSKL dan Dinas Kehutanan di tempat kami, saat ini kita juga sampai ke roasted bean-nya juga, sampai kemasan seperti yang ini dia. Berarti keras sekali. Berarti ini yang Arabica ini ya Pak ya? Ya, bisa benar sekali. Kalau ini apa Pak? Ini biji kopinya, Ya. ini yang sudah di roasting. Dan ini adalah kopi dengan karakter specialty. Specialty, Jadi, berarti kalau ada sesuatu kopi yang spesial ya Pak? Benar sekali. Jadi kopi Arabica, rasa yang paling bagus itu kalau poin cuttingnya, uji cita rasanya di atas 80, itu specialty dan unik. Nah, ini adalah contoh
kopi specialty yang diproduksi oleh koperasi kami. Tidak hanya 2 ini, ada sekitar kurang lebih 8 jenis. Ini adalah 2 diantaranya. Oh, luar Ya. biasa berarti untuk kopi Solok Rajo, Pak ya. Terima kasih, Bu. Oke, baiklah. Teman-teman, berarti sudah banyak ya kita tahu. Ada keunggulan dari Solok Rajo ini. Jadi teman-teman jangan khawatir ketika kalian nanti berada di Sumbar, bisa dikontak Pak Adi. Langsung saja. Ekowisatanya oke, produk-produk olahan produsennya oke juga. Jadi jangan khawatir dari produk-produk PS kita ya. Oke, sekarang kita bisa langsung ke Bang Yan. Apa kabar nih, Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, Bang ya. Ini dari Aceh nih, Bang ya. Cara Aceh. Oke, Bang, kenalin dong ke kita apa aja produk yang Abang bawa nih. Bisa cerita-cerita juga, Bang. Apa aja nih, Pertama, Bang? salam kenal dulu dari Aceh ya, khususnya suku Gayo. Perkenalkan diri saya Yan Samsare, saya dari KUPS Kopi. Jadi kami di KUPS sekarang ini akan mengembangkan pertama dulu budidaya kopi ya kan. Pertama emang di daerah kita belum begitu banyak untuk kopi di daerah agroforestry. Jadi kami akan nantinya di sana akan berjumpa dengan petani yang bisa nanti ikut kerja sama kita sebagai kita bikin sebagai kelompok petani ya kan, nantinya yang mengikuti SOP yang bisa nanti dengan hasil yang maksimal. Nah, begitu. Untuk sementara kami dari KUPS Kopi kita sudah mulai menjajaki masyarakat yang berada berkebun di agroforestry sebagian. Itu hasil-hasilnya akan kita tampung ya kan, kita olah. Sementara ini kita pemasarannya masih di lokal dalam bentuk ada green bean, ada juga roasted bean-nya yang kita jual seperti kemasan yang di depan ini. Yang ini ya, Bang ya? Ya. Oke nih, teman-teman Kita Sobat Hijau. kita proses untuk sementara masih ada 2 proses ya. Pertama di semi wash, yang kedua di full wash. Apa tuh bedanya, Bang, semi wash? Bedanya dan full kalau wash? di full wash cita rasanya dia lebih apa itu? Lebih kuat di full wash, sedangkan kalau di semi wash dia agak rasanya agak ringan dia sedikit. Nah, kalau ke full wash nih dia bodinya agak kental ya kan. Nah, rasanya lebih menonjol dia. Oh, gitu. Jadi kalau misalnya yang suka pekat berarti ambil yang Ambil full full wash. wash, ya. Kalau yang seperti biasa berarti yang semi wash Semi saja. wash, Ya. ya. Yang biasanya yang dikonsumsi di daerah kita masih yang semi wash. Yang semi wash ya. Mungkin untuk kalau produksi yang full wash itu biasanya pesanan kah atau gimana, Bang? Kita ini untuk pemula kita ya kan, kita coba bikin produk yang 2 ini aja dulu. Nanti kalau emang ada dari teman-teman kita yang ingin coba kopi kita bisa bikin nantinya. Oke, Untuk baik. pemula. Ya. Berarti ini kan kopi Gayo ya, Bang ya, termasuknya kopi ya. Gayo, Tuh, kopi kopi Gayo. Gayo yang terkenal sekali ya dari Aceh. Nah, aku juga pengen tahu nih, Bang, apa sih ciri khas dari Kobegan ini Jadi khasnya yang pertama, membedakan dengan kopi-kopi lainnya? pertama emang kita terletak di kaki Gunung Loser. Bagi saya itu sebagai yang menarik ya kan, di kaki Gunung Loser. Satu lagi dari dari hasil kopi kita ini, pertama memang masyarakat kita beralih ke tanaman yang ilegal kan. Ya. Dengan adanya kopi, masyarakat kita coba kita ajak untuk bercocok tanam kopi. Emang kalau emang masalah rasa kita alhamdulillah udah top lah Kak ya kan. Sudah terjamin berarti udah ya, terjamin, Bang, ya? kita tinggal menjaganya lagi gimana rasa kopi kita ini bisa komitmen nantinya. Oke. Wah, menarik sekali ya Sobat Hijau narasumber pada siang hari ini. Jadi kita lanjutin lah ke Bang Adi. Bang, ini dari KUPS ini sudah berdirinya sejak kapan sih, Bang? Kalau KUPS Kopi Solok Rajo ini itu berdiri di tahun 2018. 2018. Sedangkan HKM kita itu lahirnya tahun 2017. Koperasinya sendiri itu lahir tahun 2014. Ya, jadi yang megang izin HKM di tempat kami itu Koperasi Solok Rajo. Iya, berarti perhutanan sosialnya SK dari 2018 ya, Bang ya? SK KUPS KUPS-nya. itu dari 2018, sedangkan SK HKM-nya HKM-nya 2017. Berarti memang sudah asam manisnya kayaknya sudah pernah dirasakan nih, Bang. Ya kan? ya benar. Bisa ceritain ke Sobat Hijau, Bang, apa sih kendala-kendala sama tantangan dalam pemasaran, boleh Ya. bisa dalam produksi, Ya. bisa sharing-sharing buat Sobat Hijau di rumah ini. Sedikit pesan sebenarnya.
asam manis itu seandainya minumnya dipisahin baru tidak enak. Tapi seandainya asam dan manis itu digabung dalam satu gelas, itu rasanya seperti sirup orange jadinya, jadi enak. Nah, jadi darilah kami mendapatkan SK HKM sampai saat ini, kami tidak begitu mendapatkan sesuatu yang sulit ya, yang di luar apa yang digariskan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dengan kemampuan kami. SK HKM ini sebenarnya adalah jalan tengah yang kami peroleh berkat dukungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat waktu itu, karena saya mengeluhkan waktu itu adalah di desa kami itu sudah ada koperasi Solok Rajo yang mendampingi anggota dan binanya nanam kopi. Kemudian yang nanam kopi juga sudah ada, tapi masalahnya adalah lahan, sehingga financing dari lembaga keuangan itu tidak bisa masuk. Karena nanti ketika dicek, oh ternyata lahannya masuk hutan lindung, hutan produksi terbatas begitu. Karena ada sekitar 80% itu saudara-saudara kami berkebun di sana. Nah, jadi dengan adanya HKM difasilitasi waktu itu, masalah legalitas clear jadinya, sehingga kami bisa beraktivitas ekonomi pertanian di sana dengan merdeka. Nah, berkembangnya dengan waktu, memang terkadang kita merasa akses modal ya, tapi terkadang modal itu akan datang semampunya kita untuk berproduksi sebenarnya dan berproses. Jadi sampai berproses, kemudian kita tidak hanya produksi biji kopi saja. Ketika COVID melanda, kami juga disadarkan semuanya berubah ya. COVID berubah. Awalnya HKM KPSU Solok Rajo itu fokusnya adalah pengembangan ekonomi anggota dan binanya menjadi lebih sejahtera, dengan filosofi kita adalah coffee for people and earth. Jadi bagaimana tanaman kopi itu untuk kami masyarakat lokal berdampak secara ekonomi, tapi untuk planet bumi juga bisa kami informasikan kepada konsumen internasional kita bahwa dengan menerapkan pertanian kopi agroforestry, kami itu membantu bagaimana memperlambat laju pemanasan global ya, karena pohon yang kita tanam untuk penanggulangan pemecah angin kopi itu menyerap karbon juga. Nah, target kita adalah bagaimana setiap kebun kopi yang ada di anggota dan binaan kami, setidaknya keseimbangan karbonnya itu lebih banyak yang diserap daripada yang dilepaskan. Begitu dia. Berarti filosofi kopi asam manisnya kehidupan itu bisa ada di kopi loh teman-teman. Ya. Jadi jangan takut ya Pak untuk kedepannya ya. Jangan takut, tapi jangan minum asamnya dulu atau manisnya dulu. Nanti jadi harus bareng-bareng. Harus bareng-bareng ya. Jadi keren enak. Kali filosofinya Bang. Oke. Sekarang kita ke Bang Yan lah, Bang Yan. Jadi gimana Bang dalam prosesnya? Bisa ceritaan awalnya tuh dari kapan terbentuk KPH atau KUPS-nya atau KPS-nya, bisa ceritakan ke Sobat Hijau gitu. Kita pertama dapat izin dari Kehutanan tahun 2018 kan. Setelah itu kami dari KUPS Kopi baru dapat SK di akhir tahun 2021 kemarin. Jadi kita baru pemula. Jujur sekarang kami bilang kalau kami di sana baru punya bahan baku. Kalau masalah modal, alat itu masih jauh. Seenggaknya kami yang ada bahan bakunya seenggaknya bisa kami pertahankan, seenggaknya bisa keluarlah produk yang dari LPHD tersebut ataupun dari KUPS itu sendiri. Gitu. Tapi sudah ada dirasa ya asam manisnya perjuangan kelompok itu Bang. Bisa ceritain gimana? Sebelumnya emang saya pernah kerja di koperasi kan, di UMD desa. Di sana sebagai pengelola, seperti yang saudara Babang Adi tadi bilang, gara-gara ada COVID kan, jadi angka penjualan kita tidak sesuai lagi rencana. Jadi mungkin kami dari situ banyak kehilangan anggaran kan, dengan angka penjualan yang sangat menurun, sangat anjlok. Jadi kami sekarang emang di BUMD itu emang sudah beku. Sudah beku, mungkin anggotanya ada yang trauma begitu ya kan, tidak banyak menghabiskan waktu sedangkan hasilnya tidak ada. Jadi saya sendiri baru terbangun dari itu ya kan, nggak mungkin kita lama-lama kayak gini ya kan. Saya cobalah ikut di KUPS Kopi, mudah-mudahan di sana nanti berjalan lancar yang sesuai dengan harapan. Tapi komitmen saya dengan kapasitas kecil dulu aja, dulu fokus untuk pemasaran di lokal aja dulu.
Jadi ingat juga kata Bang Adi ya, jangan takut Bang. Iya. Walaupun abang pemula bisa nanti sharing-sharing, kan nanti ada grup kelompok-kelompok KUPS yang sama ya Bang, tenang aja. Dalam perhutanan sosial juga kita ada peningkatan kapasitas untuk pendamping, untuk kelompok, untuk melatih dan meningkatkan kualitas dan kuantitas dari produk yang dihasilkan ya Sobat Hijau. Jadi tenang saja, nanti kita bisa berbagi di sini, banyak sharing. Mungkin kita juga bisa ke Mas Adi. Pemasarannya udah sampai mana ini untuk kopi Solok Rajo ini Bang? Ya, kalau sebelum COVID sih pemasaran kita tahun 2019 itu mulai lokal sampai internasional juga. Wah, hebat sekali. Kalau lokal, saya pikir itu Sumatera, Jawa dan Bali. Ya, Sumatera, Jawa, kami dan akses Bali. ya. Kemudian kalau untuk internasionalnya yang rutin biasanya itu adalah pasar Amerika, Jepang, dan Taiwan. Udah sampai Ya. internasional. Ya, Keren untuk sekali. batch-batch specialty-nya dan grade satunya lah. Ya. Oh gitu, oke. Ya ampun, nggak nyangka pada hari ini kita kedatangan tamu yang keren, jadi bisa berbagi loh teman-teman. Jadi untuk ada perbedaannya nggak Bang? Kalau misalnya pengemasan untuk ke luar negeri, apa sih yang membedakan? Apakah ada syarat-syarat tertentu? Tidak ada. Sekarang peraturan pemerintah pun untuk itu juga lebih mudah ya. Paling yang butuh kita cari tahu adalah pembelinya di sana ingin kemasannya seperti apa. Ya, kemudian nanti akan banyak bisnis-bisnis lain yang bisa membantu kita. Misalnya kita tidak ada pengetahuan bagaimana pengiriman dan sebagainya. Sekarang banyak agen-agen yang bisa khusus untuk membantu kita mengurusi izin-izin tadi atau dokumen-dokumen tadi. Jadi sebenarnya kita yang petani ini, lembaga petani ini bisa fokus bekerja bagaimana memproduksi, mempertahankan kualitas kita dan konsisten untuk mengerjakan itu. Ya. Jadi banyak kemudahan saat ini. Oke. Untuk kalau Bang Yan, kopi Kobegan ini gimana pemasarannya? Kalau pemasaran kita Kak, rencana kita nanti kita bikin sejenis, ada yang green bean kita tawarin nanti ke kafe terdekat ya kan, kita titip di sana, kita lihat perkembangannya nanti bagaimana kan, mungkin ada peminat nanti keluar kita persiapkan. Nah, tapi kami juga di sana butuh dampingan kuat dari KPH5, termasuk sekarang ada pendampingan dari YC ya kan. Setidaknya mereka bisa melirik lah ke luar ya kan. Kami sebagai pekerja di sana biar bisa fokus menyiapkan bahan baku. Seperti itu. Baik, memang untuk berdirinya suatu kaki tidak bisa hanya satu kaki ya Sobat. Jadi kita harus menggait atau merangkul yang lain. Beberapa stakeholder juga harus kita rangkul untuk satu tujuan bersama ya Pak ya. Ya. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri, memang kita harus saling bergandengan tangan. Jadi itu ya Bang ya. Oke, baik sahabat hijau, nanti kita bakal ketemu di channel yang selanjutnya, tentunya dengan narasumber yang tak kalah kerennya. Mungkin itu saja untuk podcast Balai PSK Sumatera pada hari ini. Stay tune karena Festival Pesona Agroforestry ini masih ada sampai tanggal 27. Oke, baik, akhir kata saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 5 jari.